Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Nais Morang menyampaikan kepada kita sekalian sabda Tuhan dari Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Bapak Ibu, saudara-saudara dapat membacakan teks ini di rumah masing-masing dan sambil mendengarkan renungan saya, boleh kita belajar bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19, saya berikan tema judul menjadi saksi dan memperoleh hidup. Apa yang sangat ditekankan di dalam teks ini adalah agar setiap orang yang percaya tidak pernah takut terhadap berbagai ancaman-ancaman yang disodorkan oleh dunia ini. Baik itu oleh orang-orang jahat, para penguasa, penindas, pembenci Kristus. Anda tidak perlu takut dan khawatir. Bahkan sebaliknya, engkau harus memakai kesempatan di tengah-tengah situasi di mana orang-orang menindas orang percaya. Dunia ini banyak terjadi kesulitan-kesulitan seperti gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit. Inilah kesempatannya engkau untuk bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks yang kita baca ini bermula ketika orang-orang mengagumi keindahan bait suci. Tentu saja murid-murid ikut mengagumi keindahan bait suci itu. Mereka berkata, "Wah, luar biasa. Betapa indahnya bait suci ini." Tetapi saudara-saudara, Yesus berkata, sesungguhnya akan terjadi, bait suci ini akan diruntuhkan. Bahkan tidak ada satu batu pun yang akan bertindih di atas batu yang lain. Dalam hal ini Yesus menceritakan tentang peristiwa akan terjadinya kehancuran bait suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang Israel sebetulnya punya tradisi Sion. Tradisi di mana Allah bersemayam di bait suci, memberkati, melindungi, menjaga umatnya. Tetapi itu adalah pada zaman nabi-nabi. Mereka telah mengalami keruntuhan bait suci pada tahun 587 sebelum Masehi. Sehingga ketika Yesus berbicara tentang keruntuhan bait suci ini, mereka tidak heran lagi. Mereka tidak merasa itu sesuatu yang aneh. Tetapi yang mereka tanyakan adalah, bila mana Tuhan? Kapan Tuhan? Mungkin pikiran murid-murid adalah, kalau ini terjadi, maka bangsa Israel kembali mengalami penderitaan, kembali mengalami pembuangan, bahkan mungkin mereka akan diaspora dan tidak mempunyai negeri lagi. Mereka akan mengalami pembuangan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bila mana Tuhan itu terjadi? Mereka sudah membayangkan bagaimana keresahan dan situasi apabila itu terjadi. Dan memang Yesus berkata, bila itu terjadi, kapan itu terjadi, itu memang pasti terjadi, tetapi kita tidak tahu. Yang penting engkau harus waspada. Tentu ini yang paling penting, Bapak Ibu, kewaspadaan. Sebab situasi dunia yang semakin tua
orang-orang dunia yang semakin rakus, keegoisan manusia yang semakin memuncak, keinginan menguasai sesamanya sudah menjadi bagian dari situasi dunia ini, maka sebenarnya yang perlu kita jaga adalah kita harus waspada terhadap itu semuanya terjadi. Sebab jika itu terjadi, maka penderitaan itu akan dialami oleh banyak orang. Karena orang akan mengalami peperangan, pemberontakan, kelaparan, sakit penyakit, dan berbagai situasi yang membuat tubuh ini menjadi menderita. Namun demikian, Yesus mengatakan ini hal yang positif bagi kamu. Kamu mempunyai kesempatan untuk bersaksi. Artinya Bapak dan Ibu, jangan hanya pandang ketakutan saja, penderitaan saja, tetapi pandanglah bahwa engkau dapat menjadi saksi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu. Engkau dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya menolong mereka yang menderita. Baik menderita karena peperangan, baik menderita karena kelaparan, baik menderita karena disesatkan. Engkau dapat menjadi saksi di sana. Engkau dapat membela mereka. Engkau dapat menolong mereka. Engkau dapat membebaskan mereka dari situasi itu. Jadi Yesus tidak hanya melihat mereka harus waspada, tetapi mereka juga harus menjadi saksi. Menjadi saksi inilah yang akan mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa dengan menjadi saksi Allah, kita menyampaikan pesan Allah. Kita menyampaikan maksud Allah. Bahwa Allah membawa damai sejahtera kepada setiap orang. Dan setiap orang hendaklah menjadi pendamai bagi sesamanya. Dia menjadi kabar sukacita bagi sesamanya. Sehingga mereka yang menderita akan dihibur, dikuatkan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, penderitaan pada zaman sekarang ini juga banyak diakibatkan oleh apa yang tidak diceritakan oleh Alkitab, yakni pandemi COVID. Banyak orang yang menderita, banyak orang terpuruk ekonominya, banyak orang yang telah bangkrut, banyak orang yang telah mengalami berbagai kesusahan. Mengapa engkau tidak mengambil kesempatan ini untuk bersaksi, menolong mereka, membebaskan mereka dari kemiskinan, keterpurukan, dan mengapa engkau tidak menolong dan memberikan hidup yang berpengharapan di hari yang akan datang. Kemudian, memang zaman sekarang ini pun banyak timbul yang radikalisme. Sama seperti dikatakan oleh firman, kamu akan dibawa ke dalam pengadilan agama. Kamu akan ditangkap dan dianiaya, bahkan dibunuh. Dan kita lihat bahwa radikalisme agama kadang-kadang bukan hanya membenci, tetapi juga membunuh. Membunuh di dalam kesesatannya. Baik itu seperti teroris yang meledakkan bom bunuh diri di gereja dan di mana-mana. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami berbagai cemoohan, tuduhan, bahkan dianiaya. Tetapi sekali lagi, inilah kesempatan bagi kita untuk bangkit menjadi saksi. Di dalam keterpurukan, di dalam keaniayaan, di dalam penderitaan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersaksi untuk Dia. Jangan engkau takut bersaksi. Karena Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan memberikan jawaban hikmat, kata-kata hikmat
sehingga engkau bisa berkata dengan penuh hikmat kepada mereka. Ini kesempatan bagi kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi apa yang dikatakan oleh Tuhan, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang buruk yang akan terjadi, kita justru mengambil kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Dan ketika kita menjadi saksinya dengan sangat sungguh berani, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.